Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi matrik dan vektor ya. Pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas mengenai norm dari suatu vektor, kemudian juga hasil kali titik beserta sifat-sifatnya ya. Oke, langsung saja. Kita mulai norm dari suatu vektor ya. Jadi ketika kita punya suatu vektor, katakanlah vektor V gitu ya, maka panjang vektor V itu dinotasikan seperti itu. Jadi ada norm ya bentuknya di sana seperti ini notasinya, dibaca norm dari V, atau ada juga yang membaca panjang V, atau ada juga yang mengatakan magnitude V, sama saja. Yang penting intinya adalah satu hal, yaitu panjang dari suatu vektor. Nah, di sini misalkan saya punya vektornya itu ada di R2, yaitu V1, V2 ya, vektor V-nya, maka normnya itu seperti pada gambar A dinyatakan dengan seperti ini. Ya, ini ketika V-nya itu adalah vektor pada R2. Jadi kita lihat pada gambar ini, di sini V1-nya ini, kemudian V2-nya di sini, berarti norm dari vektornya ini ya. Jadi panah biru ini. Sedangkan kalau misalkan vektornya itu ada di R3, kira-kira bentuknya seperti apa? Ya berarti di sini bentuk penjumlahannya sebanyak 3 suku ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk yang ada di R3. Kalau teman-teman perhatikan, di sini dalam mencari norm dari V-nya, di sini menggunakan satu bentuk aturan ya, yaitu teorema Pythagoras. Nah, di sini ada satu kali Pythagoras yang diterapkan pada vektor yang berada di R2, sedangkan kalau kita berada di vektor R3 gitu ya, kita mencari ini berarti kan kita pakai Pythagoras ini yang pertama ini ya. Nah, di sini sementara untuk yang bagian bawah ini, untuk mendapatkan ini kita juga butuh aturan Pythagoras lagi. Jadi ada dua kali aturan Pythagoras yang diterapkan untuk menentukan panjang atau norm dari vektor pada R3. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan di R2 ya berarti norm V-nya adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Kemudian kalau di R3 berarti norm dari V itu tidak lain adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Oke, selanjutnya di sini ada definisi dari norm vektor ya. Jadi misalkan V itu adalah vektor di Rn, maka normnya itu dinotasikan seperti ini. Ini tidak lain adalah, nah ini didefinisikan untuk seperti ini ya ketika di Rn. Jadi akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan Vn kuadrat. Itu untuk vektor di Rn. Oke, di sini sebagai latihan kita lihat diberikan dua buah vektor ya, satu di R3, satu di R4. Jadi misalkan V itu untuk yang di R3 ada min 3, 2, 1 ya. Nah, kira-kira norm vektornya berapa di sana? Sekarang coba kita lihat. Berarti di sini berarti norm V gitu ya. Itu sama dengan kita masukkan rumusnya tadi, berarti di sini ada min 3 kuadrat ya. Kemudian ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, ini kira-kira berapa? Ini yang paling depan aja ada 9, kemudian ditambah 4, ditambah 1. Berarti akar dari 14. Itu norm untuk yang di R3 seperti itu. Nah, ini untuk contoh di R4 monggo bisa dicoba sendiri ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa sifat mengenai norm vektor ya. Yang pertama, norm itu selalu nilainya tak negatif ya, atau lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, normnya sama dengan 0 jika dan hanya jika vektornya dia sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, norm dari KV gitu ya, di mana K-nya itu skalar, sama dengan mutlak dari K dikalikan dengan norm V. Nah, ini tidak semuanya saya buktikan. Kita coba lihat untuk bukti yang pertama ya mungkin.
Di sini kan V-nya di Rn ya, berarti saya punya apa? Ada V1, kemudian ada V2, dan seterusnya sampai dengan ada Vn. Kurang lebih seperti itu. Berarti norm dari V itu tidak lain adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah Vn kuadrat. Begini ya. Nah, ini kan semuanya bilangan kuadrat ya, kemudian di dalam akar, hasil dari akar sendiri nilainya selalu lebih dari sama dengan 0 ya. Nanti untuk bukti yang kedua dan ketiga monggo teman-teman bisa mencoba sendiri. Oke, sekarang vektor satuan ya. Sebuah vektor dengan normnya 1 itu disebut sebagai vektor satuan. Jadi kalau norm dari suatu vektor itu nilainya 1, begitu ya. Jika vektor V itu adalah sembarang vektor tak nol di Rn, maka U, di mana U itu sama dengan 1 per norm V kali V, itu menunjukkan sebuah vektor satuan dengan arah yang sama dengan V. Masa sih vektor U itu dia vektor satuan? Coba kita lihat. Vektor U itu normnya berapa ya? Berarti kan saya punya norm dari 1 per norm V, begitu ya, dikalikan V. Nah, norm V sendiri kan berupa bilangan. Kalau dinormkan ya berarti tetap bilangan ya, jadi tidak berpengaruh. Jadi saya bisa tulis seperti ini. Kemudian ini tadi V ya. V kemudian di sini berarti V. Nah, ini kan di bawah V, di atas V ya, berarti nilainya adalah 1. Nah, bentuk ini vektor U di sini ini namanya adalah vektor satuan ya. Nah, di sini kita coba lanjutkan di sana untuk vektor satuan ya, sifat-sifatnya. Nah, proses perkalian vektor tak nol dengan kebalikan panjangnya untuk mendapatkan vektor satuan itu disebut normalisasi dari V. Jadi bentuk yang seperti ini tadi ya, bentuk yang kayak gini tadi ini disebut sebagai normalisasi ya, proses perkaliannya itu tadi. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini pada sistem koordinat yang dikenal pada R2 dan R3, vektor satuan pada arah positif dari sumbu koordinat disebut vektor satuan standar, ya. Jadi kalau di R2 ya vektor satuannya apa? Ya ini ada I misalkan itu 1,0, kemudian satunya 0,1 misalkan J. Itu bisa kita lihat pada gambar A ya. Ini ada di R2. Kemudian kalau di R3 berarti ya ada 1,00, 1,0,0 maksudnya, kemudian 0,1,0, kemudian di sini ada 0,01 ya. Misalkan ada I, J, K. Bentuknya seperti ini. Di sini ada di R3. Nah, yang perlu kita ingat lagi, dulu pernah kita bahas ada matriks satuan begitu ya. Vektor satuan juga ya. Jadi setiap vektor itu bisa dinyatakan dengan vektor satuan. Misalkan di R2 misalkan saya punya vektor V itu tidak lain adalah 2,3. Ini kan bisa saya nyatakan dengan 2 kali 1,0 ditambah 3 kali 0,1 begini ya, atau tidak lain ini adalah 2i ditambah 3j. Ini hal yang sama juga berlaku pada R3 ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ketika tadi kita berbicara di R2, di R3 ya, kita bisa memperumumnya ke Rn ya. Dimana di sini kalau tadi kita pakai IJK, nah ini lebih umumnya, lebih enak kita pakai E1, E2 sampai dengan En. Dengan nilai satunya bergantian ya. E1 ya berarti 1,0,0 dan seterusnya. Sampai suku yang terakhir, suku yang ke N itu adalah 0. E2 berarti suku yang kedua itu bernilai 1, yang lainnya 0. En berarti suku yang ke N nilainya 1, yang lainnya adalah 0. Nah, di mana untuk sembarang vektor V di dalam Rn itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor satuan standarnya. Seperti yang saya contohkan tadi. Berarti kalau V itu V1, V2 sampai dengan Vn ini ya berarti bisa dinyatakan seperti ini ya.
Oke, selanjutnya di sini ada konsep jarak ya di Rn. Jadi jika P1, P2 itu titik pada R2 atau R3 gitu ya, maka panjang vektor P1, P2 sama dengan jarak D antara dua titik. Jarak dinotasikan dengan D ya di situ, distance, jadi dinotasikan dengan D. Nah, bentuknya seperti itu pada gambar teman-teman bisa melihat ada titik P1 ya di sana. Di sini ada titik P1, sorry. Di sini ada P1-nya, kemudian di sini ada P2-nya ya. Jadi D-nya itu ya ini, jarak dari titik P1 ke P2 dinotasikan dengan bentuk seperti ini ya. Jadi jika P1 itu X1, Y1, P2 itu X2, Y2, maka jaraknya D atau seperti ini itu tidak lain adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya. Oke, di sini diberikan jarak definisi formalnya ya. Jadi misalkan U itu adalah U1, U2 sampai dengan UN, kemudian V itu V1, V2 sampai dengan Vn ya. Maka jarak antara U dan V dinotasikan dengan DUV, didefinisikan seperti itu. Ini diperumum dalam Rn. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan jarak dari titik itu ya, misalkan U-nya 1, 3, min 2, 7, kemudian V-nya 0, 7, 2, 2. Nah, saya rasa ini teman-teman bisa menghitung sendirilah yang ini ya, tinggal memasukkan aja. Masalah komputasi kalau ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke hasil kali titik ya. Jadi misalkan U dan V itu vektor tak nol di R2 atau R3, di mana titik pangkalnya dia sama. Ya, sudut antara titik U dan V adalah sudut theta yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V yang memenuhi theta yang terletak di antara 0 sampai dengan Pi. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya, misalkan di sini titik pangkalnya ketemu tetanya di sini. Kemudian bentuknya tetanya di sini. Nah, di sini membentuk satu garis lurus ya, tetanya seperti ini. Ini titik pangkalnya. Nah, kemudian di sini vektor U dan V ternyata bentuknya seperti ini. Nah, yang diambil adalah theta yang di sini ya, karena tadi ketentuannya adalah theta yang terletak di antara 0 dengan Pi ya. Kalau yang di sini kan ini lebih dari Pi, jadi tidak diambil, yang diambil yang di sini. Ya, itu jadi penentuan sudut di antara dua buah vektor ya. Oke, nah di sini diberikan definisi dari hasil kali titik ya. Jadi misalkan saya punya UV itu vektor tak nol di R3, kemudian theta itu adalah sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik atau biasa juga disebut dengan Euclidean inner product dari U dan V dinotasikan dengan U dot V, didefinisikan seperti itu. Ya, jadi ada U dot V itu tidak lain adalah norm U dikalikan norm V dikalikan dengan cos theta. Dimana jika U-nya sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0, maka kita bisa mendefinisikan U dot V itu sama dengan 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang coba kita lihat bagaimana kalau misalkan kita diminta untuk menentukan hasil kali titik dari vektor itu. U-nya itu ya, U-nya adalah 001 ini, kemudian V-nya ini 002. Berarti kita cari dulu apa kira-kira? Kita ingat lagi hasil kali titik tadi bentuknya apa? Norm U kali norm V kali cos theta. Nah, di situ sudah jelas U-nya ada, V-nya ada, theta-nya juga ada. Berarti yang pertama kita cari dulu norm dari U-nya ya. Berarti akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Begitu ya. Berarti nilainya berapa? 1. Kemudian di sini norm V-nya itu adalah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Berarti akar dari 8 ya di sana, atau 2 akar 2. Kemudian tetanya di sini adalah 45
derajat ya. Berarti di sini saya punya cos tetanya berapa? Cos theta atau cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Ya, berarti di sini tinggal kita masukkan saja 1 kali 2 akar 2 kali setengah akar 2. Sini 2, 2 habis. Berarti akar 2 kali akar 2 nilainya adalah 2. Ya, hasil kali titiknya nilainya 2. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang ini diberikan pendefinisian yang lain ya, atau gambaran yang lain dari hasil kali titik. Kalau tadi kita melibatkan sudut, kalau ini dengan tidak melibatkan sudut ya. Jadi misalkan UV-nya ada di R3 ya, berarti U-nya di sini misalkan ada U1, U2, kemudian di sini ada U3. Kemudian V-nya itu tidak lain adalah V1, V2, kemudian ada V3 ya. Nah, di sini dikasih U dot V itu tidak lain adalah U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 kali V3. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah di sini diberikan definisi formalnya ya, definisi formal dari komponen hasil kali titik tadi. Oke, kira-kira kalau teman-teman diminta menghitung ini bagaimana ya? Ini kan sebenarnya tinggal menghitung langsung aja kan, tinggal mengalihkan satu persatu ya. Monggo nanti teman-teman bisa eksplor sendiri kira-kira hasilnya berapa untuk hasil kali titik ini. Oke, nah di sini ada beberapa sifat aljabar ya dari hasil kali dalam. Kalau teman-teman perhatikan ada 4 di situ di teorema yang kedua ini. Tidak semuanya saya bahas tentunya teman-teman. Ini coba saya lihat yang pertama ya, ini kan ada di R, berarti misalkan U-nya adalah U1, U2, dan seterusnya sampai dengan UN begitu ya. Kemudian V-nya itu adalah V1, kemudian V2, dan seterusnya sampai dengan VN. Nah, sekarang coba kita lihat misalkan kita mau main yang di A gitu ya, kita buktikan yang A. Berarti U dot V kita pakai yang tadi hasil kali yang bentuk komponen tadi. Berarti di sini saya punya U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah dan seterusnya. Di sini ada UN kali VN. Nah, ini kan sebenarnya perkalian bilangan real biasa ya. Jadi saya bolak-balik kan bisa. V1 dikalikan U1 kan bisa. Kemudian di sini V2 dikalikan dengan U2 kan bisa. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir VN saya kalikan dengan UN. Ya, nah kita udah dapat bentuk seperti ini. Ternyata V-nya saya pindah di depan. Atau saya tulis lagi jadinya vektor V dikalikan dengan vektor U. Jadi seperti itu. Nanti yang B, C, sama D monggo teman-teman bisa explore sendiri ya. Oke. Nah itu kasus khusus ya yang di atas ini. Jadi ini adalah kasus khusus ketika U dot V di mana U-nya sama dengan V. Berarti nanti ini U kali V atau tidak lain adalah V dot V gitu ya. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan Vn kuadrat. Sama dengan norm dari V kuadrat. Sehingga norm dari V itu tidak lain adalah akar dari V dot V. Ya, itu kasus khusus ketika U-nya sama dengan V. Nah, sekarang di sini ada sifat aljabar yang lain gitu ya. Nah, di sini untuk yang pertama 0 kali V sama dengan 0 V kali 0 sama dengan 0 ini memanfaatkan sifat yang tadi. Yang B, C, D ini ada sifat distributif penjumlahan, yang C ada sifat distributif pengurangan ya. Yang D juga seperti itu, yang E ada perkalian skalar tapi didistributifkan sehingga K-nya masuk ke bagian yang belakang ya. Oke, ini nanti bisa dicoba sendiri teman-teman. Saya rasa masih cukup terjangkau untuk bisa dieksplor sendiri. Nah, di sini ada ketaksamaan Cauchy ini perlu kita bahas lebih dalam saya rasa ya. Oke, sebelumnya kita ingat lagi tadi kan apa itu namanya norm dari U dot ini bukan ini ya. Jadi U dot V begitu ya. Itu bentuknya adalah norm U dikalikan norm V kemudian cos
theta begitu ya. Berarti kalau saya tanya cos theta itu apa hasilnya? Berarti U dot V per norm U kali norm V begitu ya. Nah, kita ingat cos theta ya, itu kan nilainya selalu maksimalnya 1 dan yang minimalnya adalah min 1. Berarti saya punya apa? Di sini saya punya U dot V per norm U kali norm V gitu ya. Itu nilainya selalu terletak antara min 1 sampai dengan 1. Nah, ini kita gunakan sifat mutlak, berarti saya punya mutlak dari U dot V, kemudian di sini norm U kali norm V begitu ya. Di sini kurang dari sama dengan 1. Nah, ini yang bawah kan sudah skalar dan sudah pasti positif, sudah pasti tak negatif ya. Berarti saya punya bentuk seperti ini. Mutlak dari U dot V per norm dari U kali norm dari V begitu ya. Ini kan kurang dari sama dengan 1 atau apa? U dot V kurang dari sama dengan norm U kurang norm V. Atau ini kita punya bentuk seperti ini. Jadi dari mana kita bisa dapat bentuk ini ya, kita jabarkan lagi dari sifat dari definisi dari hasil kali titik ya. Itu untuk ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, selanjutnya di sini ada geometri di Rn ya. Geometri di Rn ini ada dua bentuk. Yang pertama ada triangle inequality for vector. Jadi ada ketaksamaan segitiga untuk vektor. Kemudian yang kedua ada ketaksamaan segitiga untuk jarak ya. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita lihat coba yang A ya di sana ya. Di sini kita lihat yang A. Nah, ini coba kita lihat dari mana sih kok bisa dapat bentuk seperti itu. Nah, ini coba saya punya U plus V kita kuadratkan begitu ya. Ini kan tidak lain sebenarnya adalah U plus V dikalikan dengan U plus V begini ya. Nah, ini kan berarti saya punya U dot U ditambah U dot V ditambah V dot U ditambah V dot V. Nah, tadi kan teman-teman di depan sudah kita bahas ya, bahwasanya U dot V itu sama dengan V dot U, sama saja. Nah, di sini berarti saya punya norm dari U kuadrat ditambah 2 kali U dot V, saya ringkas, ditambah di sini norm dari V kuadrat. Ya, berarti di sini kita manfaatkan sifat mutlak. Di sini ada norm U kuadrat ditambah 2 kali mutlak U dot V, begitu ya. Kemudian ditambah norm dari V kuadrat. Nah, kita gunakan sifat norm tadi yang sebelumnya. Di sini U kuadrat plus 2, di sini norm U yang Cauchy-Schwarz tadi ya, V ditambah di sini ada norm V kuadrat. Ya, atau tidak lain apa sih ini sebenarnya? Ini kan tidak lain adalah norm U ditambah norm V saya kuadratkan. Sama-sama kuadrat, kalau kita akarkan kedua ruas berarti nanti kita dapat apa? U plus V begitu ya, kurang dari sama dengan norm U ditambah norm V. Oke, jadi seperti itu ya, itu untuk yang A. Nah, sekarang kira-kira kalau yang B seperti apa? Di situ kan DU, V itu tidak lain adalah jarak ya, jarak antara U dengan V, atau bisa saya tulis U min V atau V min U boleh, tidak masalah, dibolak-balik sama saja. Nah, di sini kan U min V bisa saya tulis seperti ini ya, min W ditambah W min V. Tidak masalah, karena ini bernilai 0 ya, jadi tidak merubah tanda atau nilainya tetap sama. Kita menggunakan ketaksamaan segitiga untuk vektor yang atasnya tadi, berarti saya punya di sini kurang dari sama dengan di sini U min W begitu ya, ditambah norm dari W min V seperti ini. Nah, tidak lain apa? Yang bawah ini adalah D U, W kemudian ditambah D W, V. Oke, itu untuk ketaksamaan segitiga untuk jarak ya. Oke, selanjutnya
Di sini ada bentuk lain dari teorema yang lain dari geometri DRN ya. Jadi misalkan saya punya U dan V itu vektor DRN dengan Euclidean inner product ya, atau dengan hasil kali titik. Jadi, maka U dot V sama dengan 1/4 dari norm U plus V kuadrat dikurangi 1/4 dari norm U min V kuadrat. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti apa? Kok bisa dapat seperti itu? Dari mana? Oke, sekarang coba kita lihat dulu teman-teman. Nah, di sini saya punya U plus V, di sini kuadrat ya. Itu kan tidak lain apa? Di sini U plus V dikalikan U plus V, begitu ya. Hasilnya apa? Seperti yang depan tadi, teman-teman bisa melihat lagi, U kuadrat ditambah 2 kali di sini U dot V, begitu ya, ditambah norm V kuadrat. Kemudian saya punya lagi di sini U min V, saya kuadratkan, berarti apa? U min V kali U min V. Berarti di sini apa? U kuadrat min 2 kali U dot V, kemudian ditambah V kuadrat. Nah, ini kira-kira diapakan? Tandanya kan di sini ada tanda negatif ya. Di mana? Ini berarti kurang lebih kita kurangi ya. Biar bisa diperoleh tanda kurang di sana. Berarti yang depan ini saya punya apa? U plus V kuadrat dikurangi U min V kuadrat. Ini yang ini saya skip ya. Tidak saya proses, saya langsung ambil yang belakang. Berarti di sini sama dengan yang ini kan habis dikurangi ya, yang V-nya juga habis, ini juga habis, berarti saya punya 2 dikurangi min 2, berarti 4 U dot V. Berarti kalau saya tanya U dot V itu tidak lain adalah 1/4 dari norm U plus V kuadrat dikurangi norm dari U min V kuadrat. Nah, ini sama dengan 1/4 dari norm U plus V kuadrat dikurangi 1/4 dari norm U min V kuadrat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu hasilnya. Kenapa kok bisa diperoleh bentuk seperti itu? Ya. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dipelajari lagi, dieksplor lagi, diperdalam lagi ya untuk lebih memantapkan pemahaman dari teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.